siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak, Ibu Guru, Dewan Juri, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berdiskusi bersama, walau dengan jarak dan media perantara di rumah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Valda Azaria Purba dari SMA Santa Lucia Serotan. Pada pembahasan saya kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran daring dan urgensi teknologi. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online selama masa pandemi. Sebelum kita membahasnya, maka kita harus tahu dulu apa itu arti kata urgensi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah suatu hal yang penting atau keharusan. Di era pandemi COVID-19 ini, sekolah yang seharusnya menjadi sosialisasi guru dan murid diberhentikan sementara. Entah sampai kapan nantinya sekolah diperbolehkan untuk tatap muka seperti biasanya. Namun, pemerintah tidak membiarkan generasi penerus bangsa kehilangan pendidikan. Untuk karena itulah, kegiatan daring ini diberlakukan demi masa depan generasi anak bangsa yang terjamin. Lalu daring dan teknologi, urgensi itu apa? Menarik untuk dibahas karena pembelajaran secara daring ini baru pertama kali dilakukan oleh seluruh dunia dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini tentu menjadi euforia tersendiri bagi siswa-siswi untuk dapat beradaptasi dalam pembelajaran jarak jauh. Pemanfaatan media teknologi begitu luar biasa dalam proses pembelajaran secara daring sebagai alternatif siswa dan guru dalam melaksanakan sekolah online. Tidak sampai di situ saja. Pemanfaatan media teknologi ini menuntut kita untuk menyerap teknologi dalam pendidikan urgensi. Jadi, kaitannya selama belajar daring adalah teknologi yang sangat penting bagi belajar daring atau online, maka kita membutuhkan teknologi yang canggih untuk menunjang pendidikan kita pada kondisi sekarang ini. Pembelajaran daring akan semakin efektif jika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Apalagi di masa sekarang ini, teknologi semakin canggih dengan menyediakan semua hal yang sudah kita butuhkan untuk melakukan pembelajaran online, seperti Zoom, Google Meet, Webex, Classroom, dan sebagainya. Banyak siswa yang menggunakan momen belajar ini untuk meningkatkan nilainya. Karena pembelajaran semakin mudah dan semua dilakukan di rumah, jadi mereka bisa menggunakan internet untuk searching atau belajar dari situs-situs web. Maka sekarang ini, banyak siswa yang tadinya tidak pernah mendapat nilai bagus, justru sekarang mendapat nilai bagus. Namun, belajar daring juga dapat menyebabkan para siswa menganggap remeh dan menjadi malas, dikarenakan mereka berpikir semua soal dari buku jawabannya sudah tertera di Google. Dan pada akhirnya mereka jadi malas membaca buku dan juga sering bolos pada saat jam daring. Namun, dengan kecanggihan teknologi juga punya keterbatasan. Sehingga tidak banyak guru dan murid mengeluh karena keterbatasan teknologi ini, terutama koneksi internet. Banyak juga pendapat dari orang tua murid mengatakan bahwa pembelajaran saat ini terasa lebih santai. Terkadang juga mereka merasa kalau anak mereka itu tidak memanfaatkan momen ini untuk belajar dengan baik, karena belajarnya tidak diawasi langsung oleh guru.
Di sisi lain, bila anak sudah memegang gadget atau sudah menggunakan laptop, maka akan semakin tergoda untuk bermain game atau scroll media sosial. Maka akibatnya, anak akan menjadi malas belajar dan nilai mereka juga akan turun dengan drastis. Namun apa boleh buat? Kita harus bisa menyikapi secara positif pembelajaran daring saat ini dengan kondisi yang sekarang ini. Kita harus selalu mematuhi peraturan pemerintah. Perlu kita ketahui juga, bagaimana sih caranya supaya murid itu bisa semangat dan rajin belajar daring? Nah, ada beberapa hal yang membuat murid menjadi rajin belajar daring. Yang pertama, jangan terlalu fokus terhadap pelajaran. Bila kita terlalu fokus pada pelajaran, maka murid juga akan merasa kalau dia itu menjadi bosan dan mengantuk. Itu sama saja seperti kita bekerja keras, namun kita tidak diberi waktu atau ruang untuk menegakkan diri. Yang kedua, belajar dengan diselingi kesukaanmu. Nah, ini sama kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi saat guru menjelaskan, jangan terlalu terpaku pada materi. Jadi, kaitannya diselingi oleh kesukaan murid itu, kita mampu membuat murid kita itu tidak bosan. Misalnya saat kita menjelaskan, kita sedikit humoris atau memancing murid untuk tertawa. Bisa juga lelucon yang kita gunakan itu berkaitan dengan materi yang disampaikan, sehingga murid lebih mudah mengingat materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, jangan beri tugas yang terlalu sulit dan cepat ditumpuk. Ini sebenarnya saya rasakan sendiri terhadap diri saya sebagai murid. Karena kalau misalnya guru memberikan tugas yang terlalu sulit namun cepat dikumpul, maka kita akan merasa kalau kita itu bekerja terlalu keras. Padahal masih banyak tugas-tugas yang lain belum kita selesaikan. Maka beri waktu murid yang seharusnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Boleh juga sekali-sekali guru tidak memberikan tugas atau PR untuk anak muridnya, sehingga murid juga punya waktu untuk beristirahat, menenangkan pikiran. Maka dari itu, semoga kita dapat menggunakan teknologi untuk belajar dengan baik dan kita dapat memanfaatkan keuntungan dari teknologi secara positif untuk kehidupan kita masing-masing. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.